Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Anak Islami. Jangan lupa kalian klik like, subscribe, dan tombol lonceng ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Assalamualaikum Aisyah. Aisyah, aku boleh bertanya tidak? Apakah Aisyah paham tentang pengertian iman kepada Rasulullah? Saya belum paham. Saya minta tolong dijelaskan ya Aisyah. Baik Sofia, Aisyah akan membantu menjelaskan tentang iman kepada Rasulullah. Sofia dengarkan baik-baik penjelasan dari Aisyah ya. Teman-teman juga. Pengertian iman kepada Rasulullah. Iman berasal dari kata amana yu'minu imanan, yaitu artinya percaya. Kemudian secara istilah, meyakini dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Kemudian pengertian Rasul, yaitu seorang laki-laki utusan Allah yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk disampaikan ajarannya kepada umatnya. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang pengertian iman kepada Rasulullah. Jadi, iman kepada Rasulullah yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus seorang Rasul untuk membimbing dan mengajarkan risalah dari Allah untuk umatnya. Yang selanjutnya yaitu tentang perbedaan Rasul dan Nabi. Kalian tahu perbedaan Rasul dan Nabi? Nah, Nabi yaitu mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri dan disampaikan kepada umatnya. Nah, yang selanjutnya tentang ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang iman kepada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa malam yu'min billahi wa rusulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Artinya, dan barang siapa yang tidak beriman pada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang kafir neraka yang menyala-nyala. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 164. Nah, yang selanjutnya adalah sifat wajib dan mustahil Rasulullah. Yang pertama adalah sifat sidik. Nah, mustahilnya yaitu sifat hizib. Jadi seorang Rasulullah mau menyampaikan ajaran yang benar dan bersumber dari wahyu Allah yang telah diterimanya. Jadi sidik itu artinya jujur atau selalu benar. Nah, sifat mustahilnya yaitu hizib, artinya dusta atau berbohong. Jadi tidak mungkin seorang Rasul memiliki sifat hizib. Semua perkataan dan perbuatan Rasulullah tidak pernah berbohong ataupun berdusta. Kemudian yang kedua yaitu sifat amanah. Nah, amanah artinya dapat dipercaya, bahwa seorang Rasul adalah orang yang terpercaya. Oleh karena itu, tiap-tiap Rasul diberi amanah membawa risalah dan mereka selalu menjaga risalahnya. Nah, sifat mustahil Rasulullah yaitu mustahil bersifat khianat, lawannya dari amanah. Jadi khianat tidak dapat dipercaya atau berkhianat. Seorang Rasul tidak mungkin berkhianat kepada Allah. Jadi seorang Rasul mempunyai sifat yang amanah, yaitu yang dapat dipercaya. Kemudian ketiga adalah tabligh. Nah, tabligh artinya menyampaikan. Seorang Rasul menyampaikan semua wahyu yang didapat dari Allah untuk umatnya. Nah, mustahil bagi seorang Rasul memiliki sifat hitman, artinya menyembunyikan. Jadi seorang Rasul itu tidak mungkin menyembunyikan kebenaran dari apa yang Allah berikan. Kemudian yang keempat adalah sifat wajib fatonah.
Kemudian lawannya adalah sifat mustahil balada. Jadi seorang rasul itu memiliki sifat fatonah, yaitu artinya cerdas. Jadi seorang rasul adalah memiliki sifat yang cerdas, tidak mungkin memiliki sifat baladah atau bodoh. Nah, para rasul dan nabi memiliki kecerdasan yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Mereka cerdas lahir dan batin. Kecerdasan inilah yang membuat mereka memiliki perkataan dan tindakan yang bijaksana. Oleh karena itu, seorang rasul mampu meyakinkan seluruh umat manusia agar mau kembali ke jalan yang benar. Nah, tidak mungkin seorang rasul memiliki sifat yang bodoh. Seorang rasul adalah tempat bertanya dan menyelesaikan berbagai masalah umatnya. Maka seorang rasul pasti dipilih dari orang yang cerdas dan pandai. Nah, yang selanjutnya yaitu sifat-sifat jais Rasulullah. Yang pertama, sifat jais itu artinya sifat yang boleh ada pada diri Rasulullah seperti makan, minum, tidur, bahagia, sedih, dan juga menikah. Kemudian ada sifat ismatur rasul atau sifat maksum, yaitu terjaga dari perbuatan dosa dan tercela. Kemudian yang ketiga, iltizamur rasul, yaitu para rasul selalu punya komitmen dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tugas-tugas Rasulullah. Yang pertama, memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Kemudian yang kedua, sebagai penyeru kepada agama Allah, untuk kembali kepada agama Allah. Kemudian yang ketiga, yaitu menyampaikan risalah dari Allah, menyampaikan risalah-risalah dari Allah untuk para umatnya agar kembali ke jalan yang benar, agar mempunyai pedoman dalam hidup. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang nilai keimanan kepada Rasulullah. Yang pertama adalah meneguhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semakin kuat keimanan seseorang kepada Rasul, semakin kuat pula keimanannya kepada Allah. Jadi, ketaatan kepada Rasul adalah bukti keimanan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ati'ullaha wa rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 32. Yang kedua, meyakini ajaran yang dibawa oleh Rasul. Jadi kebenaran yang dibawa oleh Rasul tidak lain adalah wahyu Allah. Jadi meyakini kebenaran wahyu Allah merupakan masalah dasar bagi siapapun yang mencari jalan keselamatan, karena wahyu Allah merupakan sumber petunjuk bagi manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rusulu bima unzila ilaihi mirabbihi wal mu'minun kulun amana billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Nah, yang artinya bahwa Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan Rasulnya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Yang ketiga, yaitu tidak membeda-bedakan Rasul Allah. Seorang mukmin dituntut untuk meyakini semua Rasul yang pernah diutus oleh Allah. Tidak boleh terlintas sedikit pun dalam hatinya untuk merendahkan salah satu dari Rasul-Rasul Allah, atau beriman kepada sebagian Rasul dan kufur kepada sebagian yang lainnya. Jadi tidak boleh harus meyakini semua Rasul-Rasul Allah.
dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 285 bahwa dikatakan, mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya, dan mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkau lah tempat kembali. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Yang keempat, menjadikan para rasul sebagai teladan. Nah, para rasul adalah manusia-manusia terbaik yang dipilih oleh Allah. Mereka ditunjuk untuk memimpin umatnya. Sebelum menerima wahyu, mereka sudah memiliki kedudukan yang mulia di mata masyarakat karena memiliki sifat istimewa. Nah, di sini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, dan demikian dan kiamat, dan dia banyak menyebutkan Allah. Al-Quran surat Al-Ahzab 21. Kemudian yang kelima yaitu meyakini bahwa Rasul adalah sebagai rahmat bagi alam semesta. Setiap Rasul yang diutus oleh Allah pasti membawa rahmat bagi umatnya. Nah, rahmat itu akan betul-betul bisa diraih oleh manusia manakala mereka menerima dan mematuhi ajaran yang dibawa oleh Rasul. Dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illar rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu tentang hikmah beriman kepada Rasul Allah. Nah, hikmahnya yang pertama adalah mencintai para Rasul Allah. Nah, dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 31, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian yang kedua, memiliki teladan dalam hidup, karena Rasulullah itu adalah suri tauladan dalam kehidupan kita. Kemudian terdorong untuk berbuat baik. Ketika kita beriman kepada Rasulullah, maka kita akan terdorong untuk berbuat kebaikan, yaitu kebaikan-kebaikan yang Rasulullah contohkan. Nah, bagaimana Sofia dan teman-teman? Kalian sudah paham tentang penjelasan Aisyah tentang iman kepada Rasulullah dapat dipahami dengan baik? Terima kasih Aisyah sudah menjelaskan tentang iman kepada Rasulullah, dan sekarang saya memahami tentang iman kepada Rasulullah. Nah, kita punya tugas buat teman-teman. Coba teman-teman tulis 5 bentuk keimanan kepada Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kan teman-teman sudah melihat dan sudah memahami tentang materi iman kepada Rasulullah. Silakan nanti teman-teman menjawab pertanyaan dari apa yang saya berikan ya. Terima kasih sudah menonton di channel Anak Islami. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Ikuti terus channel kami ya, agar kalian bisa belajar tentang pendidikan agama Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.